Nah, itu. Pertanyaannya, kenapa kok sampai jauh-jauh? Iya, kenapa sampai jauh-jauh kalian ngambil LC dari Vietnam? Coba cintai produk lokal. Produk lokal tuh the best loh di Batam. Kalian harus tahu itu. Bukannya di Indonesia tuh banyak banget nih ya? Banyak banget. Udah ada pelatihannya loh. Kenapa? Iya kan udah ada pelatihannya kemarin. Ada pelatihannya juga? Iya, kan baru di tahu mana aku. kemarin ya, di daerah Jawa ya. Masyarakat umum lah ya. Itu kan menganggap ya ini orang-orang yang ke dunia malam ini orang-orang nggak bener gitu. Termasuk mungkin Batam Tunek ini kan mungkin orang beranggapan kan seperti itulah ya. Padahal wah, itu kayak aku pun kayak anjing gitu. Kayak gini jadi dewasa. Kurasakan itu kayak jadi wah, gitu loh. Ada juga nih. apa itu? Ya cowok-cowok Batam tuh terkenal mau kondo. Serba salah, kayak kita yang kerjaannya cuman duduk di rumah kadang ya kan, yang nggak ada kantor kadang dianggapnya mau kondo. Bener. Gimana, aman negara? Aman negara. Oke, gengs, sekarang kita kedatangan tamu dari Batam Tunek. Halo Oke. sobat malam. Boleh perkenalkan dulu nih. Halo sobat malam, perkenalkan nama aku Asrul Zeni. Aku tuh sebagai adminnya Batam Tunek. Jadi kalian jangan lupa follow Batam Tunek ya. Jadi kadang orang sering manggil aku tuh kadang apa ya? Bang Azul. Azul. Ya, Azul Jadi- tuh kayak botol minuman gitu. Botol minuman apa tuh? Jadi kayak plesetan aja. Kan Azrul tuh. Jadi ya Azul aja lah, itu biar gampang. Jadi aja namanya nih hampir-hampir mirip sama botol minuman. Iya, itu dan botol minuman mahal loh. Jadi kocak Botol Azul nih. tuh hampir ya 2 kali UMK lah. UMK Batam. Jadi sebenarnya apa nih yang diangkat dari Batam Tunek ini? Kalau Batam Tunek ini ya kita tahu ya, Batam itu kan pasti terkenal ya dunia malamnya loh. Nah, ya kan dimanapun di luar pun pasti kalau udah nyebut Batam, wah tempat party nih, tempat itu. orang mabuk-mabuk ini ya kan. Pasti ada lagi yang manggil, oh aku mau ke Batam nih, mau ke kapal ya kan? Ya, tapi orangnya terombang-ambing gitu ya di dalam ya. Kalau Batam Tunek itu sebenarnya ya kehidupan malam yang ada di Kota Batam ya, seperti anak-anak mudanya, seperti ya pokoknya dunia malam yang ada di Batam lah. Tapi ya kita selalu kayak membuat sebuah konten lah yang relate tentang dunia malam. Nah, dan itu kan dulu belum terlalu apa ya, masih terlalu ambigu lah. Terlalu malam. Nah, terus kayak aku karena sama teman-teman juga ada beberapa kemarin coba dulu masuk ya. Awalnya kan kayak gitu, kalau orang awal di Batam kan kayak enggak. Awalnya coba-coba berarti. Awalnya coba-coba. Lama-lama ya gitu. Tapi kita enggak lah. Yang pasti kita tuh kayak cuma membuat kehidupan dunia malam tuh lebih Berwarna lagi. Berwarna lah gitu. Kita kan kadang juga membuat beberapa konten tentang dunia malam. Bagaimana sih relate-nya kehidupan anak-anak dunia malam di Batam lah gitu. Oke. Jadi Batam Tunek ini juga udah bekerja sama ini ya? Ya. Jadi kami juga bekerja sama di beberapa venue yang memang ada di Batam. Pas banget tuh momennya. Kayak belum ada nih, ibaratkan orang yang membuat konten tentang dunia malam. Terus karena kayak aku pun korban lah ya, korban. Yuk. Korban coba-coba. Korban coba-coba ya kan. Ya udahlah, daripada ini, dan aku pun kayak suka buat video, buat konten-konten receh gitu kan. Ya udahlah, kenapa kita nggak coba. Gitu. Pas dicoba ternyata ada beberapa teman, ayolah kita merangkul bersama-sama, akhirnya masuklah beberapa venue. Dulu tuh ada satu venue, nggak usah disebutin namanya lah. Iya, nggak usah. Ada beberapa venue, terus dari situ pas banget nih. Bagaimana di Batam tuh tiba-tiba kayak venue-venue atau klub-klub Batam tuh rame bermunculan. Nah, mungkin dulu orang cuma tahu yang di Nagoya. Iya. Nah, sekarang udah merambat tuh
Batam Center apa dan Udah banyak ya di luar ya, sana sekarang ya. dan orang pun tahu kalau Batam terkenal dengan murahnya. Makanya murahnya untuk party. Emang iya? Iya. Oh, Orang pasti bilang, kenapa harus ke Batam ya? Murah gitu lah. murah ya? Nah, jadi beberapa venue pun menangkap itu peluang itu. Murah apa karena tamunya nih orang-orang luar negeri dari Singapura atau Malaysia atau seperti apa nih? Enggak juga ya? Enggak juga. Memang murah. Memang murah ya. Memang Batam itu party gitu loh. Oke, jadi Batam Tunek ini selain sering ke dunia malam juga, tapi di situ ada hal positif ya. Ya benar. Nah di situ bekerja sama ya, artinya Ya. mendapatkan cuan lah dari situ juga ya. Ya, kami mau mendapat cuan lah dari situ kan. Dan konten yang kita berikan pun harus sesuai lah. Sesuai. Harus ada batas-batasnya, nggak yang terlalu Vulgar kali ya. vulgar kali itu kita batasi dan kita memahami Ya. etik-etik kayak jurnalistik atau apa tentang pengambilan gambar segala macam. Jadi nggak sembarang. Kalau kita bicara dunia malam, ya pasti masyarakat umum tuh banyak yang menganggap wah ini negatif gitu ya. Apalagi ada banyak cewek-cewek malam atau pokoknya masyarakat umum lah ya. Itu kan menganggap ya ini orang-orang yang ke dunia malam ini orang-orang nggak bener gitu. Termasuk mungkin Batam Tunek ini kan mungkin orang beranggapan kan seperti itulah ya. Padahal nggak juga ya. Nggak. Atau Salah. seperti apa nih? Coba Kalian dikerali. salah besar itu. Jadi gimana? Gini. Benernya? Gimana ya? Kayak aku terjun masuk ke dunia malam yang aku temukan, aku kira orang baik itu yang duduk kalem, tenang, santai kan? Ternyata tidak. Nggak juga ya? Nggak juga gitu loh. Jadi anak yang dulu tidak semuanya buruk. Di situ aku banyak sekali menemukan berbagai kayak anak-anak malam ini nggak munafik. Apa adanya ya? Apa adanya gitu. Iya, bisa ya. Ya udah kadang mereka ke dunia malam pun ya untuk happy. Iya. Untuk sekedar bersenang-senang, Senang. melepaskan stres, tenang apa dan memang ada juga yang terlalu dalam, terlalu terjerumus. Nah itu kita tidak menyarankan lah ya. Ya jadi untuk kalian untuk mau party ya sebatasnya aja lah. Iya. Di Batam kan udah terkenal murah nih. Ya udah. Jadi cari teman-teman yang memang ke jalan yang benar. Iya. Nah seperti Jadi itu. ya kita ke dunia malam itu bukan berarti ini ya negatif juga ya. Enggak juga sih. Karena memang apalagi daripada wanita-wanitanya kan sejak aku masuk ke dalam dunia malam ini pasti dong kita berteman sama para wanita-wanita latar belakangnya seperti apa latar belakang seperti apa dan itu memang mereka itu pasti memiliki latar belakang yang sangat prihatin sekali sih gitu. Kalau yang selama ini aku temui gitu loh. Dan mereka itu memang ada juga yang nggak mau ke situ gitu. Nggak mau sampai terjerumus ke Dunia malam dunia itu gitu loh. Tapi ya beginilah dunia gitu loh. Ada alasan tertentu. Ada ya? alasan tertentu Yang mengharuskan dia tuh ya mau nggak mau dia Ya. demi memperjuangkan menjadi tulang punggung keluarga. Contohnya ya kan. Ya. Wah, itu kayak aku pun kayak anjing gitu. Kayak gini jadi dewasa. Kurasakan itu kayak Jadi wah, gitu loh. Jadi udah tahu semua lah ya seperti apa di dalam itu. Ya bisa dibilang kita paham lah apa kita. Jadi makanya kadang aku pun saat orang bilang ya namanya orang awam ya, orang awam, orang apa, ya mereka nggak tahu gitu loh. Mereka yang di depan mata. Sedangkan aku memang ke dalam itu bukan berarti aku terjerumus gitu loh. Dan aku pun membatasi diri aku gitu loh Bang. Nah, dan itulah yang aku bagikan kepada teman-teman. Jadi hanya sekedar hiburan. Iya. Nah, jadi apa yang ada di konten-konten itu cuma sekedar hiburan untuk kalian semua lah gitu. Supaya kalian tuh terhibur, nggak stres, nggak mesti harus mabok-mabok. Iya. Jadi ya artinya Batam Tunek itu juga bisa membatasi diri ya agar tidak terlalu dalam gitu ya. Nah, benar. Apalagi satu pesan aku. Kita boleh ke dunia malam. Kita boleh party bareng teman-teman, terus ya happy-happy lah bareng teman-teman. Ya, kita harus batasi dan jauhi narkoboy. Ya, itu. Jangan sampai kena narkoboy.
Nah, itu yang aku pesankan kepada teman-teman semua. Ya itu Hal-hal kesenangan negatif semata ya. lah gitu loh. Iya. Kita stres, kita menghilangkannya kayak ya udah malam itu aja, besok udah kepikiran lagi. Ngerokok dulu. Iya. Selama menjadi admin Batam Tunek ini, kan kadang setiap malam kan pasti ke tempat-tempat yang itulah ya, yang mungkin sudah bekerja sama Batam Tunek. Kita harus, Itu momen enaknya pasti ada enggaknya juga ya kan? Pasti. Jadi pengalaman apa aja yang paling nggak ngenakin, terus enaknya seperti apa gitu? Oke. Kalau pengalaman yang nggak enaknya, itu paling gak ada sih. Apa itu? Itu apa nih? Ya kayak aku Bahasa isyarat aja. korban nih. di Hanya orang-orang tertentu aja dia tahu deh. Kita baru terjun ke situ ya. Kita kan korban nih ceritanya. Kita korban terus korban. Ayo coba-coba lah ya, korban coba-coba gitu deh, apa minum segala macam. Paling bangsat banget tuh kayak ya mabok, tapi maboknya tuh karena cewek itu paling Maksudnya karena cewek ini maksudnya ya kita galau lah, kan kita galau. Anak gitu. muda dia kalau galau mabokan itu lah galau, aduh pusing aku lari. Ya, ada musik aku Untuk ngilangin galau itulah ya. Ya. Mau nggak mau apa diajak kawan, Ya, diajak kawan ya. Udah ayo. Enggak, masalahnya cewek tuh ada di situ. Tapi itu dulu ya. Itu dulu. Kalau sekarang enggak. Sekarang udah nggak galau lagi ya? Sekarang galau lagi, kan udah ada. Sekarang udah ada. Kita orangnya setia. Nggak boleh, ini kan ada juga nih. Apa itu? Ya, cowok-cowok Batam tuh terkenal mau kondo. Iya Iya kan? Iya. Wah, terkenal banget tuh. Kenapa pula bisa terkenal kayak gitu? Jadi, aduh, citra laki-laki ini. Iya kan? Serba salah. Kayak kita yang kerjaannya cuman duduk di rumah kadang, ya kan? Yang nggak ada kantor kadang dianggapnya mau kondo juga. Bener. Wah, apalagi kayak kita ya, kita kan sebagai admin nih. Kita sebagai admin tentu dong pasti banyak kenal wanita, cewek di klub terus apa. Wah, miminnya pasti banyak cewek nih gitu kan. Pasti banyak ini nih. Salah sini di mimin ini. Karena kan hanya modal akun aja nih ya kan. Terus sering aku gitu. Sering tapi ya? Enggak. Mimin enggak kayak gitu orangnya. Itu Mimin orangnya setia. Beda orang lah, Itu bukan beda Mimin orang. yang ini. Oke, kayak gini. Itu beda. Bang Azul. Azul ya? Iya, Azul. Iya. Azul tuh kayak botol minuman. Kalau aku cari tuh harganya tuh hampir 8 jutaan lah. Kalau biasa kan, kalau di Batam kan modal 1 jutaan kumpul 6 orang udah bisa minum. Nah kan? Nah, Ini 8 juta. udah dapat 1 botol. Kayak ya buka sekelas bir aja 350 ya bagilah kita berempat. Kayak kan anak-anak Batam tuh kayak gitu kan. Iya. Ya udah, terus party kita. Mabok kita ya kan. Mabok resek itu padahal cuma minum bir. Itu kesel kali tuh. Aduh. Tapi ya gimana ya, aku pun juga dulu kayak gitu. Awal-awal ya kan. Awal-awal mabok lah ceritanya. Nah, ini kalau bicara Batam ini kan beberapa waktu yang lalu dan terbaru juga itu kan ada tuh bermunculan berita-berita negatif soal dunia malam, apalagi ya sekarang kan banyak juga yang baru buka tuh. Nah, kemarin kan ada berita tuh yang dikeroyok ya, DJ ya. Nah itu, Ya, itu gimana sih ceritanya? wah. Nah ini yang menjadi pertanyaan kita semua juga. Itu kan kabarnya LC-nya itu kan orang Ya, dari luar negeri kan, luar Vietnam. negeri. Ya. Nah, Itu pertanyaannya, Eh. kenapa kok sampai jauh-jauh? iya, kenapa sampai jauh-jauh kalian ngambil LC dari Vietnam? Coba cintai produk lokal. bukannya- Produk lokal tuh the best loh di Batam. Kalian harus tahu itu. Bukannya di Indonesia tuh banyak banget nih ya? Banyak banget. Udah ada pelatihannya loh. Udah ada- Kenapa? Iya kan serius? udah ada pelatihannya kemarin. Ada kan? pelatihannya juga? Iya, kan baru di tahu mana aku. kemarin ya, di daerah Jawa ya. Kan udah ada pelatihannya di daerah Jawa. Ada. Nah, mungkin bisa nih kalau di daerah Batam diadakan pelatihannya. Biar lebih profesional. Nah itu ya yang kenapa bisa sampai ada LC dari Vietnam diimpor ke
Indonesia gitu ke Batam. Dan di sini malah membuat kegaduhan gitu. Nah itu. Ini kan jadi meresahkan masyarakat sebenarnya. Itu seperti apa? Ya kalau aku sih mandangnya Bang, gimana ya? Ya klub yang memang baru-baru muncul ini kan kayak yang dulu mungkin kayak yang biasa ya, kayak biasa, klub-klub biasa yang standar lah. Sekarang kan lebih ke arah ke kayak di China. Nah, klub-klubnya kan udah mulai mengarah ke arah situ nih Bang. Nah, mereka ini targetnya ya tamu-tamu di luar, karena kan kita nih banyak perbatasan nih, Singapura, Malaysia, dan lain sebagainya. Ada banyak juga orang mancanegara datang. Mungkin ya dari situ sih banyak. Karena nggak tahu juga ya, beritanya kan masih simpang siur juga. Ada yang katanya RC Vietnam, ada yang bilang ya cuma sekedar tamu ya kan. Tapi ya memang klub Batam nih luar biasa sih. Dalam hanya jangka waktu 1 tahun itu udah hampir 5 atau 4 klub yang tumbuh berkembang nih. Itu besar-besar ya? Itu besar-besar dan itu wow. Itulah dahsyatnya Batam. Baru buka langsung bikin kontroversi. Langsung bikin kontroversi. Aduh, ini. Ini emang Batam memang gila sih. Gila ya. Gila. Tapi di balik itu kami dapat keuntungannya juga. Maksudnya dengan banyaknya klub, banyak kami kerjasama gitu. Gitu. Pas banget nih momennya. Momennya pas banget ya. Momennya. Terus Bang Azul ini sendiri juga mimin Batam Tonight, ya kan? Sesuai dengan namanya, ya kan? Jadi buat klub-klub malam juga pas banget kalau meng-hire sebagai Batam Tonight sebagai media promosi juga ya. Bener. Karena Batam Tonight adalah media promosi klub malam di Batam yang cocok untuk kalian para venue-venue yang baru berdiri di kota Batam. Mau apa genrenya bisa. Tenang aja. Kita akan buatkan yang terbaik kok Kak ya. Semua bisa dibisahkan ya. Semua bisa dibisahkan. Zaman sekarang harus kayak gitu Bang. Iya. Gak bisa. Lu mau apa kita bisa. Ya, tenang kita bisa semua. Oke. Ya jadi intinya kita yang tinggal di Batam buat anak-anak mudanya juga harus bisa harus bisa mengontrol ya kan. Ya, harus bisa mengendalikan diri lah. Party ya secukupnya aja. Gitu. Kadang banyak juga nih ya, kebanyakan ya rata-rata nih. Itu mereka habis gajian tuh pergi ke party. Jadi akhirnya kerja bertahun-tahun mereka pulang nggak dapat apa-apa gitu. Benar. Party sih party gitu. Tapi untuk kebutuhan, untuk nabung juga harus tetap gitu. Ya, ini benar. positifnya ya gitu. Jadi biar teman-teman yang terjerumus itu udah nggak terlalu parah-parah banget gitu. Tetap nabung gitu. Buat party ya party. Jangan sampai habis gajian ya numpang lewat aja langsung bawa party habis gitu. Jangan. Cukup sekedar kita itu ya party, mabuk, udah. Karena hancur nanti. Jangan. Ya sewajarnya aja gitu. Ya, sewajarnya aja, semampunya aja. Ya namanya kita menghabiskan waktu, libur, bosan kerja kan. Ya. Oke aja. Ini kan sebagai orang awam juga nih, sebagai orang yang mungkin belum pernah juga nih. Ya paling mampir-mampir aja, nggak pernah inilah. Ya kita kan tanya lah ya. Biasa kan orang-orang anak-anak muda party gitu kan, mabuk ya kan. Terus di klub gitu. Itu biasanya setelah mabuk itu ngapain aja gitu. Aduh, ya kan? Habis mabuk ya ngapain lagi gitu kan? Iya. Gitu. Ya, habis mabuk ya pulang. Bobo gitu ya. Habis mainnya bobo. Ya. Bobo sama siapa? Bobo sama siapa? Di mana? Kamu di mana? Dengan siapa? Ya. Habis mabuk pulang, jangan kemana-mana lagi, oke? Tahu lah ya. Tahu lah ya, jangan. Aduh. Jangan. Ya gimana ya? Jangan sampai nyangkut di kapal ya, di planet Mars, jangan. Cukup mabuk, muntah, balik, hilang pusing, kerja lagi. Cukup itu aja. Cari duit lagi kita. Aduh. Jadi kayak gitu sih Bang.
Oke, terakhir nih pesan-pesan dari Batam Tonek nih, ya. Pesan-pesan dari Batam Tonek untuk teman-teman Katakan Tutus, buat teman-teman yang ada di Batam juga ataupun di luar Batam, gitu. Ya, kalau pesan dari aku sih, nggak semua orang itu buruk ya. Nggak semua orang di dunia malam juga terlihat buruk, karena memang terkadang mereka bukan mau, karena mereka juga ada keterpaksaan dan mereka juga kadang tidak bisa terlepas dari dunia itu. Ada tanggung jawab yang memang harus mereka lakuin gitu. Dan juga apa ya? Ya kalau kita kalau bisa sih jangan gitu. Kalau emang bisa, kalau memang tidak ke dunia ini, lebih baik jangan. Tapi kalau memang sudah tahu ke dunia ini, batasilah. Jangan sampai kita tenggelam, terus nggak ada yang narik kita nih. Nah, berteman juga, carilah teman-teman yang memang pengaruh positif gitu ya. Kalau party ya sekitar partinya aja lah gitu. Kan ada juga tuh kadang ya di tempat party bisa menambah relasi, menambah ya berpengaruh positif tuh adalah gitu setidaknya. Kan juga jangan pernah percaya sama orang sampai 100% gitu lah. Jujur Bang, kayak aku pribadi dengan orang siapapun aku selalu sepercaya apapun aku selalu kasih dia 99%. Dan aku menyisakan 1% untuk kecewa. Wah, seperti itu. Jadi karena memang orang jahat terbentuk bukan dari orang baik, tapi orang jahat terbentuk dari adanya kesempatan. Nah, orang baik pun bisa jadi berjahat gitu loh. Jadi ya sewajarnya aja lah berteman, percaya orang, apalagi kita di dunia malam, untuk ya sewajarnya aja lah gitu loh. Jangan terlalu mendalam. Selalu ingat batas-batas yang ada, yang memang udah ketentuan di dunia ini. Nah, jadi pesan-pesannya berarti ya party. Ya, party. Jadi harus bisa ngontrol diri juga. Benar. Jadi ini luar biasa nih Batam Tonek ya. Ya. Jadi buat klub-klub di Batam juga jangan lupa nih ya. Nah, benar. Jadi kalau mau mau ini ya. Gimana untuk menaikkan branding branding nih, bisa juga hubungin Batam Tonek ya berarti. Bisa. Dan jangan lupa untuk kalian follow Batam Tonek ya. Oke. Sip. Oke. Terima kasih Mas Azul. Mas Azul. Ya, betul. Bang Tutus, terima kasih. Terima kasih. Ini. Jangan lupa juga kalian follow tuh YouTube-nya Katakan Tutus. Nah. Oke.